Hai warga jemaat GBKP dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan penuh sukacita. Seperti saya hari ini sangat sukacita karena ditemani sama Pendeta Fikardo Ginting. Hai Pendeta. Hai. Gimana kabar, sehat Pendeta? Sehat. Yang benar 100% sehat? Sehat dong, sehat. Apa sih rahasianya bisa tetap ceria gitu? Karena kalau ngeliat Pendeta Fikardo kayak tersenyum terus. Iya. Apa rahasianya? Ya kalau ya nggak ada rahasia sih sebenarnya, senyum aja. Kalau saya memang dari dulu teman-teman selalu bilang smiling face gitu ya. Karena saya biasa senyum, kayaknya apapun kelihatan lucu bagi saya. Gitu. Oh gitu. Jadi itu mungkin membuat sering lebih rileks ya, kelihatan muda. Gitu. Sebelum aku lanjut ke pertanyaanku berikutnya, aku mau nanya kapan terakhir kali Pendeta cemberut? Tadi pagi. Oh, apa yang terjadi Pendeta? Tolong ceritakan kepada kami. Biasalah kalau hal-hal terjadi nggak seperti yang kita harapkan kan, kadang cemberut juga kita gitu. Tapi nggak lama-lama kan cemberutnya? Pendeta nggak boleh lama-lama cemberut. Apa akibatnya kalau lama-lama cemberut Pendeta? Ya ritme kehidupan kita itu banyak membuat orang nggak nyaman dong kalau kita cemberut kan. Mulai hari ini kayaknya aku juga harus terus-terusan senyum ya. Ya. Nomor cemberut. Oke, kita kenalan dulu sama Pendeta Fikardo Sentabi. Berarti kamu penggelarannya kalau di rumah Bapak apa nih? Bapak Sofia. Bapak Sofia sudah dikaruniai berapa junior nih Pendeta? Tiga. Boleh sementara 3 dulu. Oh, ada rencana untuk menambah personil? Enggak, 3. 3 dikaruniai 3 anak. Berapa perempuan, berapa laki-laki? Ada 2 perempuan, yang tua Sofia, lalu Tamara kelas 3 SD, yang tua kelas 1 SMP, yang kecil itu si Hans. TK. Aduh ya. Jangan-jangan kalau misalnya Pendeta keluar rumah, karena tadi Pendeta sempat bilang nih sebelum podcast dimulai, Pendeta sempat dikira orang kayak masih SMP, SMA. Jangan dikira ini abangnya ya gitu. Pernah nggak kejadian gitu? Ya, kadang-kadang saya kalau tukang pangkas, saya bilang anak saya sudah 3, mereka nggak percaya. Gitu. Kiranya kelahiran tahun 98 sih ini ya. 24 dikira, padahal saya udah 40-an. Udah 40-an Pendeta. Oke. Nah, kalau sudah tadi Pendeta bilang menginjak usia 40. Tahun ini 40 Pendeta. 41 jalan 42. Oke. Kurang banyak lagi. Itu cukup panjang sih kayaknya kalau dilihat ya. Kalau dilihat dari perjalanan pelayanannya Pendeta. Nah, itu tuh Pendeta meyakinkan diri kalau oke, aku siap nih melayani jadi pendeta di umur berapa sih kalau boleh tahu? Itu sulit menjawabnya karena sebenarnya saya sepertinya nggak pernah siap untuk jadi pendeta. Karena itu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau saya sih memang menjadi pendeta itu bukan karena keinginan saya, tapi karena memang sudah dipersiapkan sejak dari kecil. Karena bapak dulu adalah seorang pendeta yang kebetulan dia sakit-sakitan. Jadi waktu dia muda, dia tidak disarankan untuk berumah tangga. Karena dokternya bilang kalau bapak berumah tangga, kasihan istrinya bakal cepat jadi janda. Oke, wow. Dan kalaupun berumah tangga tidak akan bisa dapat keturunan. Nah, jadi memang rata-rata pendeta itu gak keras kepala kan. Dia bilang dokter ini bukan Tuhan, dia punya keyakinan, dia berdoa kan. Dia bilang, Tuhan kasihlah aku anak laki-laki, kasihlah aku kesempatan berumah tangga. Dan begitu ibu saya hamil, dia bawa ke dokter yang memvonis tadi. Terus? Dia bilang, Pak ini periksa istri saya. Dokternya terkejut kan, oh bisa hamil ya Pak. Dia mau katakan bahwa ya dalam Tuhan semua itu bisa. Jadi saya itu, karena bapak meninggal di usia 42, saya masih kelas 1 SMP. Ibu saya itu selalu cerita, dari kecil dia katakan bahwa dulu memang kamu sudah diminta dan didoakan. Doa bapakmu itu, kalau dia dikasih anak laki-laki, dia akan persembahkan itu bagi Tuhan. Jadi pendeta gitu. Ya syukur-syukur memang bisa jadi. Jadi saya jadi pendeta itu bukan karena saya siap, tapi lebih karena saya tidak bisa menolak keinginan bapak saya almarhum itu, yang memang sudah mendoakan kalau Tuhan kasih, aku kasih, persembahkan kepada Tuhan. Kalau enggak sebenarnya saya dulu
nggak begitu tertarik ya, karena jadi pendeta itu nggak bisa nakal. Oh, ada niat nakal dulu pendeta. Oh, ada dong. Ada. Emang dulu kalau boleh tahu Eh, pendeta sebelum akhirnya oke memantapkan hati untuk jadi Iya. pendeta, kalau boleh tahu apa ya ininya, skupnya di masa depan aku akan jadi ini gitu. Cita-citanya dulu apa deh waktu kecil? Iya, kalau waktu anak-anak kan macam-macam ya. Mm-mm. Hari ini mau jadi dokter, besok mau jadi polisi. Tapi saya memang dari kecil karena selalu diingatkan soal itu, hampir saya tidak punya pikiran untuk yang lain. Jadi waktu di sekolah pun sering ditanya, itu Fikardo cita-citanya mau jadi apa? Pendeta. Jadi saya pikir ini menarik ya, bahwa anak-anak yang dibesarkan dengan satu cerita itu ternyata akan membekas dalam pikirannya. Soal dia ngerti atau enggak, soal dia suka atau enggak, akhirnya jadi nomor 2. Yeah. Yang dia tahu cuman itu. Gitu. Jadi Oke. itu sih sebenarnya sampai hari ini pun sebenarnya saya kalau melayani itu selalu ada kegugupan, selalu merasa nggak siap gitu. Oleh karena itu memang harus terus mempersiapkan diri. Jadi akhirnya pendeta memutuskan oke, selama tinggal di dunia nakal aku mau jadi pendeta kayak gitu Ya. kan. Nah kalau di Bukan selama tinggal dunia nakal, memang nggak dikasih nakal. Oke. Selalu teman-teman itu, kau nggak boleh gabung, kau kan anak pendeta. Oh gitu. Udah ada sana gitu. Ternyata lingkungan juga sudah mendukung ya. Iya. Kayak lingkungan kayak yang Iya. udahlah jadi pendeta gitu ya. Iya. Nah pendeta kalau boleh tahu pelayanan pendeta ini tahun berapa? Pertama kali akhirnya ditempatkan di Runggun mana? Tahun berapa? Dan udah melanglang buana kemana aja? Iya. Kalau pelayanan sih udah cukup panjang ya. Saya mulai pelayanan itu Desember 2007. Wow, oke, 2007. Desember 2007. Ya udah sekitar 18 tahunan lah ya. Jalan 19 tahun. Oh, itu udah 18 tahun lalu ternyata ya. Wow. Makanya orang nggak percaya ini beneran nggak ini kan gitu. Nah, saya dulu ditempatkan pertama sekali di salah satu daerah yang mengantar jeruk ke Jokowi. Yang satu truk itu. Liang Melas Datas? Iya, Ya. tapi saya di kampung pertamanya. Oke. Namanya itu Sukajulu. Saya ada 3 kampung yang saya layani pertama. Sukajulu, Kutambaru, Punti, Batu Mama, dan itu disingkat jadi Sukma. Oke. Sukajulu, Kutambaru, Punti, Batu Mama. Saya masuk di situ sebagai vikaris dan sampai pendeta ditangguhkan. Oh, berarti saat itu Nah, fik ya? Iya. Vikaris Fikardo ya? Betul. Oke, lanjut. Betul. Di situ yang pertama gitu ya. Lalu pelayanan situ cukup berkesan ya. Setelah itu saya pindah ke Tiga Binanga. Tiga Binanga saya melayani di jemaat GBKP Tiga Binanga itu sekitar 2,5 tahun. Lalu dari Tiga Binanga saya sempat melayani juga sebagai ketua klasis, yaitu membawahi sekitar 37 majelis jemaat dengan 44 tempat kebaktian pada waktu itu, dan dengan jumlah umat sekitar 14 ribuan lah gitu ya. Nah, saya terpilih jadi ketua klasis. Umumnya ketua klasis itu 5 tahun, tapi saya 6 tahun. Oh, kenapa lebih setahun itu pendeta? Ya, karena COVID. Oh, ya. Jadi semua mundur setahun. Dan setelah dari situ saya pindah ke Runggun Pasar Minggu. 4 tahun di sana. Sebagian pelayanan melewati masa COVID, dan sekarang tugas sampai saat ini di GBKP Pengumben Jakarta Barat. Ya. Udah berapa lama sih Pengumben? Kalau dari video ini direkam udah berapa lama itu? Ya 3 bulan lah. 3 bulan 3 ya. bulan. Gimana, seru kan di Pengumben? Seru. Pendeta, ngomong tentang keseruan nih. Ya. Ya, keseruan pasti ada senengnya, ada sedihnya. Kalau Pendeta Fikardo sendiri selama ini berpelayanan, ada nggak salah satu cerita yang mungkin paling berkesan gitu? Mungkin ada salah satu kisah pelayanannya di mana gitu. Paling berkesan, mungkin paling diingat gitu. Iya, kalau berkesan sih banyak sekali ya, karena melayani di daerah yang pelosok itu, saya pikir setiap pelayanan itu berkesan gitu ya. Nah, yang mungkin menarik ya untuk saya ceritakan kan,
karena pada waktu itu wilayah pelayanan itu belum tersentuh pembangunan, jalan itu masih berlumpur dan apa. Pelayanan saya terakhir itu sebelum saya pindah ke Jakarta. Saya berkunjung ke satu daerah di namanya itu di Liang Melas Datas itu, Kuta Kendit. Kuta Kendit. Iya, itu yang paling ujung pelayanan kami di situ. Daerahnya dingin dan jalannya itu agak sulit ya. Pada waktu itu saya bawa sepeda motor dari Tiga Binanga. Kebetulan rusak di tengah jalan. Berarti sendiri ini? Sendiri, Oke. sendiri. Jadi setelah di sana rusak di tengah jalan, saya telepon lah karena saya kan dulu tugas di daerah situ. Saya telepon kepala desa teman saya kan. Wah, jadi diantarlah sepeda motor Mega Pro kan. Besar itu. Saya ini memang dulu sepeda motor begitu. Karena nyaman. Karena kalau jalan berbatu-batu itu. Tapi pada waktu itu jalannya itu berlumpur. Licin sekali. Sehingga saya hampir menyerah. Hampir nggak sampai ke tempat itu. Satu kampung lagi menuju kampung yang saya tuju. Saya udah nyerah. Karena waktu itu saya udah jatuh berapa kali. Dan sepeda motor itu terlalu berat untuk didorong. Oke. Jadi saya udah duduk di pinggir jalan dengan celana yang Kotor. sedikit berlumpur, sepatu yang sudah kotor gitu. Saya hampir nyerah. Pada waktu itu ada orang yang naik sepeda motor membawa keranjang bambu. Saya stop, saya bilang, Pak, nanti kalau Bapak sampai ke gereja itu tolong bilang ke gereja bahwa saya itu nggak sanggup, suruh mereka jemput saya lah di situ. Nah, terus dia bilang gini, udah Pak, tunggu sebentar katanya. Dia antar bambunya, terus dia balik lagi putar, lalu saya dibonceng lah dengan sepeda motor itu di atas keranjang bambu. Itulah yang antar saya ke gereja itu. Dan yang paling berkesan yang saya rasakan dari jemaat itu, mereka itu selalu tunggu saya. Padahal ibadahnya itu jam 10 harusnya. Saya tuh sampai jam 11 lebih. Ih, telat pendeta ya. Gara-gara kasus motor mogok tadi ya. Telat. Tapi mereka sudah tahu kan karena jalan itu rusak. Karena pendeta Ginting selalu kalau dia bilang datang, dia pasti datang. Dan saya memang harus datang. Jadi ditunggu. Itu luar biasa. Jadi benar-benar di apa ya, warga jemaat benar-benar kayak karena mereka percaya sama pendeta yang pasti datang, ditungguin gitu ya. Dan yang ngantar tadi ternyata warga jemaat juga kah? Enggak. Oh bukan ya? Saya juga nggak kenal tuh siapa, saya panggil aja. Oke, quite inspiring. Nah, pertanyaanku, akhirnya motor pendeta gimana yang mogok? Motornya kan nggak mogok ya, hanya kan karena saya sering jatuh, udah sulit saya untuk membawa itu pulang. Saya karena itu bisa ditempuh dengan jalan kaki, cuman kan lama. Saya kan pada waktu itu tenaga udah habis, jadi sudah nggak bisa lagi. Jadi setelah bawa ibadah di sana, dikasih makan, pulang saya jalan udah turun ke bawah, lanjut baru, lagi. Wah, hitung-hitung olahraga satu pendeta. Iya, bukan hanya olahraga ya, olah mental juga karena makan emosi luar biasa itu. Iya pasti ya. Iya. Jadi pendeta, oke, itu yang paling berkesan ya. Tapi kalau misalnya aku bicara kalau cerita paling menantang, apakah itu juga termasuk salah satu yang menantang atau ada kisah lain nih? Ya, banyak sih sebenarnya seperti saya katakan tadi ya. Saya kan tinggal di pelayanan itu banyak ke daerah-daerah pelosok. Kadang-kadang saya mesti melayani ke daerah-daerah pelosok itu sendiri. Naik sepeda motor dan waktunya itu malam. Bagi saya itu sangat menantang. Ada banyak pengalaman. Pernah saya bocor ban. Ya saya bawa aja terus sampai ke tempat itu. Ban itu dengan keadaan kempes. Nggak robek bannya berarti? Ya robek lah, ban dalamnya robek, ya, ban kan? luarnya enggak gitu. Terus. Ya itu karena tidak ada tempel ban atau apa, daripada saya nyorong, saya bawa aja terus. Nah, dan yang paling sebenarnya saya ini kan sedikit penakut ya. Dulu waktu kecil itu selalu ditakut-takuti kalau gelap tuh ada setan gitu kan. Jadi
itu selalu kan. Nah, makanya hati-hati juga kita, anak-anak kita yang kecil jangan dicekoki dengan hal-hal yang begitu. Karena Saya nempel. merasakan itu betul-betul sangat, akhirnya pelayanan itu sangat menantang jadinya. Nah, apalagi pulang tengah malam, suasana dingin, naik sepeda motor sendiri, Overthinking. tidak ada lampu gitu ya. Nah, jadi sepanjang jalan itu ya nyanyi lah. Nyanyi kita bukan karena beriman kan, karena takut aja ketemu setan. Tapi memang nggak pernah ketemu, tapi ya ternyata menghadapi diri sendiri, pikiran itu, rasa takut itu berat sekali. Dan itu saya pikir bukan hanya kepada pekerjaan apapun, pendeta juga. Dia harus meyakinkan dirinya, dia harus berjuang untuk melawan itu. Jadi apalah pendeta lagu yang kamu nyanyikan waktu malam itu? Lagu favorit itu kalau pulang malam-malam? Saya nyanyi itu dalam bahasa Karo itu Tuhan Yesus si Permakan. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan adalah gembalaku. Gimana lagunya pendeta? Tuhan Yesus si Permakan, aku biri-birina gitu. Oh, jadi kamu selama pulang tuh iya, menyanyikan lagu itu gitu iya, ya? tapi sambil getar ya, karena jalannya rusak kan. Mode vibrate ya, mode getar. Mode getar. I see. Nah, pendeta akhirnya sampailah di titik pelayanan sampai saat ini, dan akan ada pelayanan-pelayanan seterusnya. Kira-kira apa sih yang bisa aku tanya tuh, apa yang pendeta dapat serap nilai-nilai dari segala pengalaman pelayanan pendeta selama ini? Apa sih yang membuat pendeta bisa kuat dan tangguh sampai bisa melayani hingga sekarang dan seterusnya? Iya, hal yang membuat saya senang dan menikmati pelayanan itu karena saya banyak menemukan hal-hal yang di luar kemampuan saya gitu. Jadi sepertinya Tuhan selalu menunjukkan kamu bisa kok gitu ya. Saya ini kan sedikit kurang percaya diri ya, agak kadang-kadang menghadapi sesuatu itu overthinking, agak takut gitu ya. Saya juga pada waktu ditempatkan di Jakarta di Pasar Minggu itu agak nggak percaya diri juga, karena saya tahu jemaat yang saya layani itu ya orang-orang berpendidikan, pejabat-pejabat, bukan orang-orang seperti di desa kan. Kalau di desa relatif kekeluargaan itu menjadi perekat gitu. Kalau di desa itu kita itu bukan apa yang kita ketahui, tapi siapa kita bagi mereka gitu. Jadi kalau kita dekat, itu udah pasti berhasil tuh kalau pelayanan di desa. Tapi menurut saya pada waktu itu, wah ini kayaknya berat, ini saya pasti akan kesulitan ini, kayaknya nggak sanggup. Apalagi pada waktu itu di Pasar Minggu kan ada persoalan tentang sedikit kita kurang diterima di masyarakat gitu ya. Pernah ada cerita juga, pernah terjadi insiden-insiden lah bahwa gereja kita didatangin orang gitu kan. Dan saya paling takut itu, karena tubuh saya kan kecil nih. Kalau orang dengan tubuh kecil, psikologinya kalau berkelahi pun kalah gitu. Jadi dan saya kan melayani di kampung itu relatif majemuk ya, orang Karo, mayoritas semua di situ. Dan rata-rata orang di kampung kita itu orang Kristen. Gitu. Lalu ketika saya datang ke Jakarta, berhadapan dengan orang-orang yang mayoritas tidak seagama, dengan mungkin ada akar persoalan masa lalu yang mungkin belum selesai, itu kan sangat intimidatif. Gitu. Tapi ternyata Tuhan membuktikan bahwa kadang-kadang hal-hal yang buruk yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi dan tidak terjadi juga. Saya juga bisa berelasi dengan orang-orang yang di luar Kristen kan, dan bisa juga membangun hubungan yang baik. Artinya Tuhan bilang ya bisa kok. Nah, jadi itu yang membuat saya sepertinya ini pelayanan atau pekerjaan yang saya lakukan ini sesuatu yang luar biasa gitu. Karena saya selalu berangkat dengan perasaan ketidakpercayaan diri, nggak yakin. Tapi Tuhan selalu kasih lihat bahwa dia nggak ngomong apa-apa ke saya,
dia nggak bisikin apa-apa, nggak ada penglihatan yang saya lihat. Tapi kok saya bisa selalu keluar dengan sehat-sehat, dengan selamat, bahkan dengan banyak sekali pengalaman berharga, keluar dari pikiran-pikiran saya yang sebelumnya itu, wah ini berat gitu. Berarti ketakutan, ketidakpercayadirian yang tadi Ya. pendeta sebutkan semuanya teratasi karena ada, kalau aku bisa bilang mungkin dari sisi spiritual kayak ada Tuhan yang selalu nge-backup kita gitu pendeta. Iya, jadi pelayanan ini semacam cara Tuhan selalu untuk meyakinkan saya bahwa ya segala sesuatu itu aman, ada Tuhan gitu. Dan semua bisa dilewati. Iya. Nah, saya pikir itu sangat menguatkan ya. Oke. Sampai hari ini. Mungkin terakhir nih pendeta. Jadi di luar sana kan banyak nih pelayan-pelayan Tuhan, nggak cuma pendeta mungkin. Iya. Di misalnya kayak di level gereja ada Iya. pertua, ada diaken, ada anak-anak permata mungkin yang lagi bergumul mau melayani atau enggak tapi punya ketakutan gitu kayak yang tadi pendeta bilang. Mungkin bisa kami sampaikan kepada mereka bahwa mereka itu dikuatkan pendeta ke arah sini. Iya. Jadi pelayanan itu adalah kesempatan berharga ya. Dan berbahagialah orang kalau dikasih kesempatan untuk melayani ya. Karena menurut saya pelayanan itu bukan Tuhan ingin memberkati orang. Tapi Tuhan itu ingin memberkati para pelayannya terlebih dahulu. Ya, misalnya ya, saya sangat tertarik dengan kisah Yunus. Yunus itu disuruh ke Niniwe. Dia nggak suka karena dia tahu Niniwe itu bukan kaum sebangsanya. Nah, ternyata Tuhan nyuruh Yunus ke Niniwe itu bukan untuk menobatkan orang Niniwe. Karena Yunus kan nggak mau. Tapi ternyata meskipun Yunus tidak begitu sungguh-sungguh ingin menyelamatkan mereka, dengan peringatan yang dia sampaikan tuh orang Niniwe itu bertobat. Nah masalahnya Yunusnya nggak bertobat. Karena dia marah kan kepada Tuhan. Nah kenapa Tuhan ini menyelamatkan orang Niniwe yang bukan kaum sebangsanya? Gitu. Dia nggak senang ternyata orang itu diselamatkan. Nah ternyata dari situ kita melihat bahwa hamba-hamba Tuhan itu bukan orang yang sempurna. Ada banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi dipanggil menjadi pelayan itu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menerima berkat dari Tuhan yang mengubahkan kita. Nah, orang Niniwe udah bertobat, Yunus belum bertobat. Sampai pada akhirnya Allah mengatakan kepada Yunus, Yunus, kalau pohon ini pun kau sayangnya luar biasa, yang kutumbuhkan sehari lalu mati sehari. Lalu bagaimana orang Niniwe yang ribuan itu yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Aku sayang loh dengan mereka gitu. Ya, dari situ saya belajar ternyata bahwa panggilan menjadi hamba Tuhan itu sebenarnya berkat Tuhan untuk memperbaharui hidup kita. Dan saya percaya orang yang mau melayani hidupnya pasti akan lebih baik daripada sebelum dia melayani. Kita nggak akan mungkin mengubah orang. Yang bisa kita ubah itu diri kita. Lalu biarlah nanti Tuhan yang mengubah orang lain melalui diri kita kalau Tuhan mau pakai gitu. Jadi bagi saya rugi sekali kalau kita pikir panjang untuk melayani. Layani saja. Kalau kamu merasa nggak sanggup, saya sudah membuktikan bahwa menjadi pelayan itu selalu berangkat dari perasaan tidak percaya diri. Karena memang pelayanan itu bukan perkara kemampuan kita. Saya sudah membuktikan bahwa saya nggak percaya diri, tapi Tuhan mampukan kok, bisa. Ya, menjadi pelayan Tuhan artinya juga menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kita, gitu ya pendeta ya. Iya. Baiklah, terima kasih pendeta Terima atas kasih banyak sharingnya Edika. hari ini. Semoga habis ini nggak cuman penonton, tapi aku juga semakin tergugah untuk melayani lebih dan lebih lagi gitu ya. Siap. Baik, terima kasih pendeta sudah Terima hadir hari kasih. ini. Dan terima kasih juga kepada Anda yang sudah menonton, warga jemaat GBKP dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk dapatkan video terbaru dari kami. So, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.